Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini kajian sampai pada surah An-Nas dan Al-Falaq, ya. Yang lalu kajian Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7, masih ingat Ibu? Ya, insya Allah. Kemudian Al-Baqarah ayat 124 sampai 128 tentang ilmu manajemen organisasi. Nah, kali ini saya menyampaikan kajian tafsir surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Surat ini seperti suatu pasangan, seperti pasangan suami istri, seperti siang dan malam, seperti lautan dan daratan, seperti laki-laki dan wanita. Nanti bisa dipahami setelah saya sampaikan insya Allah apa yang dimaksud pasangan tersebut. Baik, sebelumnya untuk asbabun nuzulnya diturunkannya surat ini atau latar belakang diturunnya surat ini, yaitu ketika Rasulullah sakit parah, Bu. Sakit parah sekali. Kemudian tapi tidak sampai mengganggu penurunan wahyu, ya. Sakitnya sakit fisik. Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk Rasulullah, ya. Sampailah malaikat kepada Rasulullah. Kemudian diberitakan bahwa Rasulullah mendapat pengaruh sihir dari seorang Yahudi, yang perantara sihirnya itu diletakkan di dalam sumur tua di bawah batu. Kemudian diutuslah beberapa orang untuk mengambilnya. Kalau malaikat kan tidak perlu dengan penelitian, tidak perlu menyelidiki, tidak perlu mencari-cari, tapi memang sudah diberitahu oleh Allah, ya, bahwa letak sihir itu ada di bawah batu. Kemudian diambil, ada, dan itu diikat bulbul, diikat di pelepah kurma, ya. Ada 11 ikatan, sesuai entah itu pas atau bagaimana, emang ini skenario atau bagaimana, itu sesuai dengan ayat surat Al-Falaq dan An-Nas yang 11 ayat, ya. Jadi setiap satu surat dibacakan, lepaslah ikatan 1, 2 kali dibacakan, lepaslah ikatan kedua sampai ke 11, kemudian buyar, ya. Setelah itu dibinasakan, dihancurkan, ya. Maka sembuhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sampai kepada tafsirnya, ya Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memberi pesan bahwa setiap surat itu ada dimulai dengan bacaan basmalah, ya. Kecuali surat apa, Ibu? At-Taubah. Nah, itu memberi pesan bahwa siapa yang membacakan kemudian mengetahui isinya, mentadaburinya dan mengamalkan, maka akan mendapat rahmat Allah, akan memberikan petunjuk kepada kita jalan-jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga kita mendapat keselamatan, ya. Baik, kita mulai dari ayat pertama dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Katakanlah, merupakan fi'il amr yang diperintahkan kepada Rasulullah, ya, untuk mengatakan apa?
a'udzu, aku berlindung. Ya, ini merupakan fi'il mudhari yang mengisyaratkan bahwa memohon pertolongan perlindungan kepada Allah itu harus terus menerus, tidak boleh berhenti, tidak boleh beralih kepada selain Allah, ya. Kemudian birabbil falak, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, ada apa dengan subuh? Ibu-ibu kalau beraktivitas dimulai pada saat apa? Subuh. Jadi kita bangun tidur, seorang mukmin itu kemudian sholat, mungkin setelah sholat zikir-zikir, baca Quran, kemudian beraktivitas, bertebaran lah, atau beraktivitas di dalam rumah. Ada yang sekolah, ada yang berbisnis, ada yang berolahraga, ada yang berdagang, bertani, semua aktivitas itu kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Dari apa dalam kita menjalankan aktivitas itu? Pada ayat berikutnya, min syarri ma khalaq, yaitu dari keburukan atau kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Apa saja yang Allah ciptakan? Semua yang Allah ciptakan kita berlindung kepada Allah, karena bisa menjadi hal yang diciptakan Allah itu mendatangkan keburukan kepada kita, ya. Bisa cuaca ekstrim dingin, kemudian panas yang sangat, kemudian topan atau badai atau hujan yang mengakibatkan banjir, ya, atau binatang buas, kalajengking, ular, atau binatang-binatang lain yang melukai kita, atau anjing, ya, dari binatang termasuk binatang buas, atau manusia buas. Kalau manusia buas lebih buas bahkan daripada binatang, ya. Manusia Allah kalau sudah buas, ibu, kita seringkali kan mendengar berita-berita, selalu setiap hari itu disuguhkan berita-berita yang luar biasa kekejian. Seorang ayah menjinai anaknya, kemudian terus bertahun-tahun, melahirkan anak langsung dicekik, melahirkan anak langsung dikubur, melahirkan anak sampai 7 kali. Ada binatang yang sampai seperti itu? Tidak ada, apalagi terhadap anaknya, dilindunginya, dipeliharanya. Tetapi ini seorang ayah menjinahi, bahkan kemudian membunuh, itu sangat luar biasa. Jadi justru kita berlindung itu kadang-kadang memang orang-orang terdekat kita, dengan tetangga, berlindung dari kejahatan makhluknya sekitar kita, ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan atau kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bu, kalau maghrib itu juga penjahat masih menganggap waktu itu adalah sakral, maghrib, ya. Itu belum malam. Di sini ada dikatakan malam yang semakin gelap gulita. Itu banyak didominasi oleh kejahatan itu pada saat malam, bukan siang. Kita mungkin saat itu terlelap tidur, kelihatannya nyaman, damai. Padahal di sana ada pergolakan, kejahatan, perzinahan, pembegalan. Kemudian ada pesta-pesta luar biasa yang tidak menggunakan busana. Kemudian kumpul-kumpul preman-preman, bersabu-sabu narkoba, ya, itu didominasi oleh malam. Jadi kita berlindung kepada itu. Kadang-kadang kan ada rampok, ada ya banyak yang terjadi pada malam hari, ya. Kemudian wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita sihir yang menghembuskan buhul-buhulnya.
Nah, kalau sihir itu dalam menjalankan aktivitasnya ada kegiatan baca jampi-jampi, nah, seperti itu selalu ada buhul-buhulnya ya. Jadi kalau mengobati orang itu harus ada, bukan harus ada, itu pasti ada yang harus dibinasakan ya, supaya mudah untuk diobati. Dan didominasi oleh wanita, karena wanita itu baper, jadi lebih mujarab, lebih ngena ya dibandingkan laki-laki. Kemudian dari kejahatan apa lagi? Dari kejahatan wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad apabila dia telah hasad. Ibu-ibu, hasad itu Masya Allah, kadang kita hasad itu sama dengan dengki. Mungkin di sekitar kita, di tetangga kita, mungkin juga di saudara kita, di tempat di dunia bisnis, di tempat kita beraktivitas, di arisan. Itu kalau orang pendengki masih aman, tapi kalau sudah melakukan kedengkiannya itu luar biasa. Kadang-kadang kelihatannya tenang-tenang, anteng-anteng, padahal dia dengki, maka main belakang itu banyak sekali ya di dunia perbisnisan, di mungkin supir-supir, tapi supir angkot dengan supir angkot, tidak dengan supir angkot dengan tukang becak. Jadi masih selevel lah kalau dengki-dengkian itu, hanya orang-orang selevel. Bagaimana dengkinya Qabil sehingga membunuh Habil. Dengkinya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Yusuf ya. Kemudian banyak lagi yang luar biasa, hasil dari kedengkian itu banyak santet, banyak kekejian. Bagaimana caranya nikmat seseorang itu berpindah ya, nikmat itu bisa berpindah kemana atau ke dirinya. Nah, itulah yang diakibatkan oleh dengki ya. Nah, itu tadi semua faktor-faktor itu adalah faktor dari luar, keburukan dari luar. Kita berlindung kepada Allah, tercegah dari keburukan dari luar. Kemudian Anas, nah ini yang saya katakan pasangan. Kalau Anas memohon perlindungan kepada Allah yang datangnya dari dalam diri sendiri. Karena manusia punya potensi untuk melakukan kejahatan, kezaliman, aniaya. Ya, kita bacakan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah. Kemudian Malikin nas, rajanya manusia. Siapa rajanya manusia? Allah. Kemudian Ilahin nas, sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah. Jadi kita harus berlindung hanya kepada Allah yang pantas dimintakan perlindungan. Tidak berlindung kepada sesuatu yang tidak pantas untuk menjadi perlindungan. Ya, perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, ya, dari kejahatan atau keburukan setan yang bersembunyi. Bu, setan itu ada pada diri kita, semua ada ya, jadi tergantung kita mengendalikan setan itu. Kemudian lanjutnya, allazi waswisu fi syudurin nas, ya, yang membisikkan kejahatan ya ke dalam diri manusia. Jadi ada di mana? Di dalam diri manusia. Kejahatan bisa dimulai dari diri ya, dari dalam diri manusia. Ya, bisa menimbulkan kemaksiatan, aniaya, kezaliman dan lain sebagainya. Itu adalah
kolaborasi antara manusia dan jin. Sebagaimana ayat berikutnya, minal jinnati wan nas, dan dari jin dan manusia, dari golongan jin dan manusia berkolaborasi. Masya Allah, ini ayat yang luar biasa ya. Minta perlindungan dari luar, kemudian perlindungan dari sendiri yang berpotensi bisa melakukan kejahatan. Bu, kalau manusia sudah berkolaborasi dengan setan dan sudah memang tidak bisa terpisahkan, itu karena manusianya ingin berkolaborasi ya. Ibu, misalkan kita lihat ya, kalau sudah kerjasama dengan setan, itu sihir berperan. Ibu nggak percaya kalau ibu sedang disihir, misalnya lalai dalam zikir kepada Allah. Bapak-bapak yang judi ya, kalau misalnya ikut majelis taklim, seperempat jam aja udah terasa lama banget, setengah jam lama banget. Tapi kalau judi, Bu, berjam-jam duduk silat tanpa bergerak, itu bisa bahkan ketemu paginya lagi, ketemu malamnya tidak ngantuk. Itu pengaruh jin ya. Jin itu maksudnya sihir itu tidak hanya dari dukun-dukun, Bu, dari dalam diri kita juga bisa. Seperti orang khamar, minum khamar, yang sudah terbiasa minum khamar. Dia tahu bahwa khamar itu bisa merusak akhlak, bisa merusak pikiran, bisa membuat dirinya hina karena setelah mabuk dia tidak keruan ya. Dia tahu bahwa itu adalah buruk baginya, tapi sudah kesihir ya, sehingga membolak-balikan pandangan pikirannya, hatinya, bahwa itu adalah baik untuk dirinya. Kemudian yang parahnya lagi, Bu, sihir sangat terasa bagi orang yang berselingkuh ya. Bagi orang yang berselingkuh, dia melihat istrinya sudah tidak selera, kelihatannya benci saja terhadap anak-anaknya, dia sudah tidak peduli, masa bodoh, tidak dikasih nafkah pun ya. Ini misalnya perselingkuhan bagi yang biasa-biasa aja hartanya. Itu tidak ini. Orang-orang yang telah tidak setuju, artinya menentang perselingkuhan, itu dijadikan lawan ya. Kemudian melihat perselingkuhannya, melihat pacarnya itu seperti dia seorang putri, begitu mengagumi, diingat-ingat terus, kemudian pikirannya terfokuskan hanya wanita itu adalah sihir dari setan. Kemudian istrinya diceraikan, anaknya ditelantari. Itulah keberhasilan pertama setan, merasa suatu kebanggaan dan lapor kepada bos iblis ya, bahwa dia berhasil memisahkan seorang suami istri. Itu merupakan keberhasilan yang luar biasa. Kalau membuat orang-orang seperti mabuk, seperti judi, itu belum dikatakan sukses dalam mengemban misinya. Kemudian setelah itu dia bermaksiat dengan selingkuhannya sehingga menjadi istri. Nah, setelah sah, menggoda lagi iblis itu, maka beralihlah laki-laki itu ke tempat lain ya. Kemudian membenci yang tadinya diidolakan, yang kemudian dipuja-puja, akhirnya timbul lagi kebencian. Itu sihir, Bu ya. Itu cuma kita nggak sadar, kita sudah dunianya sudah beda gitu ya. Jadi apapun yang merupakan produk-produk yang menjerumuskan, itu sihir karena didukung dari kita, dan kita tidak ada keinginan untuk mengalihkan, untuk sadar, untuk berusaha lepas dari sihir itu. Maka berkelanjutanlah terus menerus sampai Allah misalkan memang
berdaya, mungkin dia taubat atau tetap terpuruk. Ya, itu Masya Allah pengaruh sihir. Dari diri kita itu ada sihir, ya, ada setan. Kita lalai itu ada pengaruh-pengaruh. Kita kalah, misalnya kita tidur, dibisikkan dengan dininak bobokkan dan kita tidak bangkit, itu sihir. Itu lebih parah dari zina kalau tidak sholat, ya. Benar-benar sihir merupakan makhluk yang cerdas, mempunyai planning, rencana, mempunyai strategi, mempunyai sasaran, mempunyai target. Kalau kita kalah banget ya dengan setan. Setan mempunyai tahapan-tahapan itu, sementara kita hari-harinya hidup tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai keinginan ke depan lebih baik dengan target-target, dengan sasaran nanti kita ke depannya akan bagaimana, mungkin keluarganya akan dibawa kemana, pendidikan dibawa kemana, tidak ada. Akhirnya mengalir begitu saya, gimana nanti hidup, yang penting saya cari duit cukup untuk kebutuhan sehari itu. Jangan, ya, kita juga harus merencanakan itu semua. Jadi Bu, Masya Allah, kejahatan yang ada pada diri kita itu sebenarnya lebih besar, ya. Jadi Al-Falaq tadi adalah memohon perlindungan kepada Allah dari faktor luar. Kemudian An-Nas memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang didatangkan dari diri karena kolaborasi antara jin dan manusia. Nah, setan itu sebenarnya tidak ada. Setan itu adalah sifat, ya, sifat. Jadi jin yang di luar batas itu namanya setan, dan manusia juga bisa jadi setan. Nah, kalau jin dan manusia itu sudah berkolaborasi, dua-duanya jadi setan, ya. Nah, bagaimana untuk menghindari itu semua? Pertama Bu, harus zikir, ya. Kalau kita banyak zikir, itu malaikat yang besar yang mempunyai kekuatan untuk menggoda manusia akhirnya menciut, akhirnya tidak berdaya, ya. Kita tahu kalau misalnya azan itu kan setan berlarian kencang ke atas, menjauhi suara sampai berlari sampai katanya terkentut-kentut. Saya juga nggak pernah mau bau ciumnya kentut setan kayak apa sih, nggak tahu. Hanya informasi bahwa sampai sejauh itu, ya. Kemudian zikir itu banyak Bu. Dengan membaca Al-Quran kita pahami seperti ini, ya. Kita akhirnya tahu membaca, kemudian mengetahui isinya, mentadaburinya dan diamalkan, ya. Kemudian sholat juga bagian dari zikir. Kemudian mencari ilmu itu juga zikir. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan baca Quran, kemudian zikir, sholat, kemudian juga puasa. Nah, kalau puasa itu luar biasa pengaruhnya untuk menjauhkan diri dari setan, ya. Itu semua diusahakan Bu, ya. Kita produk Allah. Produk Allah adalah orang-orang yang berzikir. Produk togut, produk setan sangat beda Bu. Kita kan sudah paham, orang yang produk Allah sibuk pewarnaan dari Allah itu orangnya tawadu, rendah hati, ikhlas, tidak pendendam, ramah, baik. Tapi tetap ada kesalahan, tapi kesalahan orang mukmin cepat disadarkan, cepat dia ingat, kemudian istighfar. Ya, itu bedanya orang berdosa antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Jadi tidak sampai terjerumus jauh, ya. Kemudian produk togut, karakternya kasar, ucapannya kotor. Jadi tak ketahuilah orang yang jauh dari ilmu agama Allah itu kata-katanya kotor Bu.
Karena sumber dari hati yang kotor yang sudah dipengaruhi oleh setan, itu mudahlah mengalir kata-kata kotor, kata-kata kasar. Orangnya tidak fokus terhadap kebaikan, selalu mempunyai trik-trik, niatan-niatan negatif, ya, sehingga mampu melakukan aniaya, kezaliman. Ya, seperti misalnya maaf preman-preman, ya, kita bisa bagaimana perangainya, ya, tidak ada sopan santun, orang tua kadang-kadang ditendang, ditampar, bahkan ada dibunuh, dari kecil dilahirkan, disusui, dipelihara, dikasih makan dengan susah payah, berjuang untuk anaknya, sampai gede, ya Allah, dibunuh, Bu. Betapa luar biasa setan ini bisa mempengaruhi seorang yang telah melindungi dirinya, itu bahkan dibunuh. Banyak sekali itu produk togut, produk setan. Maka jauhilah akibat-akibat yang menjadikan kita mengarah kepada produk setan, ya. Kita mudah-mudahan termasuk produk Allah, ya, terwarnai dengan warna-warna Allah. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang empat sahabat, 4 sekawan. Siapa? Para nabi, para syuhada, para syidikin, dan para sholihin. Berestafet sampai kepada kita, ya Allah, kita bergabung dengan mereka, ibu-ibu. Kita bisa, tidak ada kata terlambat untuk bergabung kepada mereka, ya. Itulah, mari kita perbaiki diri, mari kita tetap mengaji, jangan sampai putus, Bu. Mari kita selalu berzikir, sholat, jangan ditinggalkan. Kemudian baca, tingkatkan dari membaca Iqra, baca Quran, kemudian mengetahui isinya, kemudian mentadaburinya, dan terus berlanjut. Insya Allah kita selamat. Kita berapa tahun lagi sih, Bu? Ya, masih ada di dunia. Kalau masih puluh-puluhan tahun, masih alhamdulillah masih ada kesempatan. Kita tuh sebentar lagi. Apalagi saya yang diabetes, mungkin entahlah, wallahu a'lam, tapi kita tetap berusaha. Jangan putus asa, ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.